Sobat History, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Kade Ayunta Pratiwi, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 5. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas nih mengenai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1949. Kira-kira siapa ya? Yuk kita langsung saja simak materinya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih siapa sih itu Haji Agus Salim? Yap, benar bang. Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi Sarekat Islam. Beliau lahir dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Beliau pernah menempuh pendidikan di sekolah khusus anak-anak Eropa yaitu European Slugger School yang kemudian berlanjut di Hooger Burger School di Batavia. Ketika lulus, beliau berhasil menjadi lulusan terbaik di Hooger Burger School se-Hindia Belanda nih teman-teman. Nah, setelah itu beliau kemudian bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris di sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Oh ya, ada satu fakta menarik tentang Haji Agus Salim loh teman-teman. Beliau ini memiliki kemampuan bahasa asing yang luar biasa sekali. Beliau menguasai 9 bahasa asing mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Latin, Cina, Jepang, hingga bahasa Turki. Tidak hanya itu, beliau juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Minang, Jawa, dan Sunda. Haji Agus Salim kemudian menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur 2. Setelah itu, beliau kemudian diangkat menjadi ketua redaksi. Hingga akhirnya beliau menjadi pimpinan harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian beliau pun mendirikan surat kabar Fajar Asia. Selanjutnya, beliau menjadi redaktur di Harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informasi Bureau Penerangan Umum atau yang disebut dengan AIPU. Bersamaan dengan itu, beliau terjun ke dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Karir politik beliau dimulai pada tahun 1915 ketika beliau mulai bergabung dengan organisasi Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua di organisasi Sarekat Islam setelah Haji Umar Said Cokroaminoto. Selain menjadi salah satu tokoh dalam Sarekat Islam, beliau juga merupakan salah satu tokoh pendiri Jong Islamic Temple. Di sini beliau membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres Jong Islamic Temple kedua di Yogyakarta pada tahun 1927, Haji Agus Salim dengan persetujuan pengurus Jong Islamic Temple menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari Kongres 2 tahun sebelumnya yang dipisahkan tabir, perempuan di belakang dan laki-laki di depan. Sejak saat itu, Haji Agus Salim banyak terlibat dalam pentas politik bangsa ini, terutama berperan pada masa perjuangan kemerdekaan. Peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia antara lain yaitu sebagai anggota Volksraad pada tahun 1921 sampai dengan 1924, anggota Panitia 9 BPU PKI yang menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II 1946 dan Kabinet II 1947, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, dan juga menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Syarifuddin pada tahun 1947 dan Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Tidak hanya itu, pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai ketua di Dewan Kehormatan PBI. Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kaca politik. Beliau kemudian beralih menghabiskan masa tuanya sebagai penulis buku. Buku yang telah terbit dari tangannya berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan. Namun kemudian buku tersebut diperbaiki lagi menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Namun sayangnya karir beliau harus terhenti. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 4 November 1954, tepat pada umur 70 tahun. Kemudian beliau pun dimakamkan di Jakarta, tepatnya di Kalibata.
Nah, itu dia biografi dari seorang Haji Agus Salim. Wah, ternyata beliau hebat banget ya, apalagi bisa menguasai 9 bahasa asing dan beberapa bahasa daerah. Perjuangan Haji Agus Salim untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia patut kita apresiasi bersama sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kenikmatan hidup saat ini yang kita rasakan di Indonesia adalah tak lain dari hasil jerih payah perjuangan kemerdekaan beliau pada masa lalu. Dan alangkah baiknya apabila perjuangan beliau di masa lalu dapat kita hayati. Alasan saya sendiri memilih tokoh Haji Agus Salim yaitu karena saya sangat mengagumi beliau. Beliau fasih dalam berbahasa asing, memiliki pemikiran dan pengetahuan yang luas, taat dan patuh pada agama yang dianutnya, dan juga gigih dan bekerja keras. Tidak hanya itu, rasa semangat beliau dalam belajar pun patut kita kagumi dan tanamkan pada diri kita masing-masing. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya, Kade Ayonita Pratiwi, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Jangan lupa like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.